Bener kamu disesatin? Benar. Itu gimana bisa terjadi begitu? Saya keliru di jalurnya doang sih. Soalnya pertama kali belum pernah ke Salak gitu. Saya tersesat pas mau ke base campnya. Terus akhirnya gimana itu, sama teman, panik nggak? Panik banget sih itu. Soalnya pengalaman pertama gitu kan. Jam berapa itu kejadiannya? Jam 3-an pas mau ini. Ada nggak pendaki lain di situ? Nggak ada. Aman sekali, kosong kanan kiri. Nah, terus akhirnya ketika kamu panik, apa yang terjadi? Saya berusaha positive thinking lah kalau itu bukan kenapa-napa gitu. Oke, itu pengalaman kamu ya? Pengalaman banget ini. Terus pengalaman apa lagi, Tan? Oh iya, ada satu pengalaman itu baru pertama-tama mau ke base camp gitu mah. Saya tersesat pas mau ke base campnya. Itu kan saya masuk ke jalur apa ya, kayak kanan kiri itu kebon. Pas saya masuk di kiri ada suara kayak ada suara gitulah, suara bapak gitu. Pas saya di situ positive thinking, mungkin ya, saya coba naik ke atas lagi, kayaknya jalan makin gak benar. Situ ada pertigaan, saya coba muter balik. Pas mau ke pertigaan yang satu lagi, itu kanan kiri kayak pohon awi bambu gitu. Itu saya udah nggak bener nih, mau muter balik kan. Saya muter balik nih, teman saya katanya ada yang denger kayak suara angin, kayak serem dah pokoknya, kayak gitu ta. Dia udah bilang muter balik. Pas saya muter balik, teman saya udah ninggalin, udah mau kabur. Ninggalin kamu, yang bawa motor siapa? Yang motor saya. Kamu, berarti dia kabur karena ketakutan? Kan saya turun muter balik sana. Mau muter balik, dia udah mau ngambil ancang-ancang lari, sama saya kelihatan. Muter balik, tarik kata saya teh. Ya udah, sama dia muter balik, langsung gas turun lagi. Perasaan udah gak enak banget situ. Ya udah, coba nanya warga di situ. Keluar jalur dulu baru cari warga gitu. Oh, berarti artinya kamu tersesat ya? Tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Babe Amiruddin. Oke guys, di konten video kali ini saya mau berbagi pengalaman ya. Di experience is the best teacher. Nah, dalam hal ini saya mau wawancara atau interview ya, itu dengan seorang anak muda guys. Yang baru saja turun gunung guys, yaitu mendaki gunung yang konon katanya itu fenomenal dan gunung yang tergolong angker katanya. Angker. Tapi nggak tahu saya sudah 13 kali naik gunung ini. Nah, tapi alhamdulillah wasyukurillah sampai sekarang saya masih tetap meyakinkan bahwa gunung tersebut tidak angker guys. Kenapa? Karena saya itu berdasarkan empiris ya, pengalaman saya selama mendaki atau mungkin camping di area sekitar itu tidak pernah menemukan apapun ya yang sifatnya itu kata orang itu yang terkait dengan horor mistis ya, mungkin penampakan katanya makhluk-makhluk halus guys di situ. Tapi alhamdulillah wasyukurillah saya tidak mengalami. Mungkin karena saya berteman kali ya. Oke guys, ini saya, di samping saya ini adalah anak muda yang mungkin bisa menginspirasi bagi anak-anak muda yang lainnya. Ambil sisi positif dan buang hal-hal yang memang yang tidak perlu diadopsi guys. Nah, ini dengan siapa? Fatan Mubina. Ya? Fatan Mubina. Fatan Mubina. Fathan ya, Mubina. Oke. Fatan usianya berapa? 16 mau jalan ke 17. Oh, berarti belum puber ya? Belum. Udah puber. Udah puber? Udah punya pacar? Udah. Belum.
Nah, Fatan masih sekolah? Masih kelas berapa? Kelas 2 SMK. 2 SMK. Iya. Nah, nggak perlu disebutkan lah SMK-nya, takutnya ngetop dia. Fatan, saya dapat info kamu apa ya? Baru saja turun gunung. Betul. 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 Turun gunung. Betul. Bukan rumahnya di gunung kan, Bukan. tapi turun ke kota bukan. Bukan. Tapi Baru beres turun gunung. turun gunung. Iya. Nah, itu naik gunung apa? Salah. Hah? Gunung apa? Salah. Salah. Iya. Oh, pasti kamu sering naik gunung yang lain kan? Belum. First time ini pertama kali. Kamu pertama kali, aduh merinding saya awal. Kamu pertama kali naik gunung Langsung ke Salah. langsung ke Salak. Iya. Jadi mengingatkan saya guys, saya tahun SMA waktu itu kelas 3 ya. Kalau dia kelas 2, saya kelas 3 pertama kali naik Salak tahun 84 ya. Kalau tidak salah 84. Itu kelas 3 guys. 84 85 lah gitu ya. Itu waktu itu saya lewat Curug Nangka ya. Tapi ini Fatan naik Gunung Salak usia 16. tahun. Loh kenapa sih? Kamu masih apa naiknya? Saya diajak teman saya, Siapa? Rangga namanya. Oh Rangga. Iya. Rangganya kemana? Rangganya kurang tahu, di rumahnya kayaknya. Oh iya. Oke, next time kita ini ya ngobrol bareng ya. Nah, perasaan Fatan gimana nih? Maksudnya kan mendaki gunung itu berbeda dengan mungkin apa sih namanya jalan-jalan camping atau hanya sebatas lintas alam gitu. Kenapa sampai kamu langsung interest atau tertarik naik Gunung Salak? Saya awalnya nggak tahu, belum suka sama naik gunung. Ah, Kebenaran kemarin ada uang beres THR gitu, teman saya diajakin, katanya dibayarin. Jadi saya nyoba-nyoba lah, mumpung dibayarin gitu. Tapi saya awalnya nggak tahu treknya kayak gimana-gimananya. Karena diajakin aja ya udah ikut gitu. oh, jadi kamu naik Gunung Salak itu berdua, diajak teman, yang inisiatif teman kamu. Iya. Kamu kapan naik gunung? Baru kemarin banget tanggal 3 April turunnya, 4 April cuma tektok sehari. Oh, tektok. Iya. Kamu naik jam berapa? Naik dari ini jam 7 sih. Dari sini jam 7. Dari sini jam 3. Jam 3 subuh. Iya, di sana naiknya jam 7 karena Oh, di base sampai camp base rame. camp karena rame. Iya, Ya. ngantri Itu juga. ramai sekali. Lumayan rame. Karena Gede Pangrango ditutup. Jadi base Itu lebaran akibat juga. gempa vulkanik. Iya. Nah, kamu prosedur yang harus dilalui apa itu ketika naik gunung itu? Apa persyaratan? Nggak boleh buang sampah sembarangan, sampah harus bawa pulang gitu. Terus apa lagi ya? Jam 12 harus dimanapun posisinya harus turun gitu. Oh, jam 12 siang ya. Iya, harus turun. Estimasi harus turun. Iya, kalau nggak kuat harus jangan dimaksain muncak gitu. Nah, nah kamu kan ke sana kan harus bayar ya? Iya. Si maksinya tuh gimana? Bayarnya pokoknya 100.000 sama parkir, udah sama parkir itu per orang. Oh, 100.000 dengan parkir. Iya, Berarti kalau tidak salah itu 85 Iya, ya? 85. 85 berarti kamu itu bayar 100.000. 200.000 berdua. Iya, 200.000 berdua. Nah, parkirnya berapa itu? Parkirnya jadi 30.000 dong. Parkirnya 15.000 ya. Iya, kan itu kenanya 200.000 kan berdua Iya. kan. Kalau parkir 15.000 berarti 185.000 kan. Iya, Jadi 200 tuh. 200. Oh, dibulatkan begitu Dibulatkan. aja. Terus kamu dapat nggak buktinya? Bukti gimana? Bukti kamu apa sih mendaki misalkan kwitansi atau tiketnya? Dapat. Ada. Ada totalnya di situ. Totalnya 200.000 per orang. Per orang 200.000 atau Dua orang. 200.000 dua orang. Oke, berarti dipukul rata lah ya. Iya. Nah, perlengkapan apa yang kamu bawa ke sana? Saya Kamu kan belum tahu Iya, tuh belum tahu banget sih. pengalaman naik gunung. Saya cuma Teman kamu udah pengalaman sih. Siapa sih Angga itu? katanya udah sih ke Pangrango. Udah ke Pangrango? Iya.
Nah, dia ngasih berarti kan artinya di sini sudah ada yang berpengalaman naik gunung. Jadi anggaplah dia jadi leader, anggaplah dia jadi panduan ya untuk mendaki gunung itu. Ya kan? Iya. Apa yang dibawa ke sana? Saya kurang tahu juga sih, jadi kan baru pertama kali gitu. Jadi saya mau bawa air, jas hujan, cemilan, sama obat-obatan doang sih, paling itu doang. Oh gitu. Iya. Terus cukup tuh air. Airnya ke bawahnya sedikit, harusnya banyak, soalnya kan nggak tahu treknya juga kayak gitu. Oh, airnya bawahnya Jadi sedikit. di tengah jalan kehabisan air. Kehabisan air itu. Kehabisan air. Gimana kamu minum air apa di situ? Saya di pos apa ya itu, minta air ke pendaki lain. Oh, pendaki lain. Soalnya nggak kuat banget. Air, ya. Nah, artinya di sini itu pihak si Maxi itu nggak ngecek dulu apa yang dibawa. Dicek sih, suruh dicatat di bawah. Enggak, maksudnya contohnya air itu kamu bawa berapa liter air gitu. Enggak gitu. Kamu tahu nggak Salak itu susah air? Iya, enggak Ya, ada, harus nggak ada bawa materi dari juga. bawah kan. Iya. Nah, itu nggak ngasih tahu Enggak. si Maxi. Nah, ini buat si Maxi nih, pengelola pendakian Gunung Salak di Aji Saka terutama. Jadi harus dikrocek dulu apa yang dibawa, apa yang nggak boleh dibawa, kemudian apa yang memang apa namanya menjadi urgent ya ketika pendaki itu naik. Yang dikhawatirkan misalkan ada hal yang penting yang harus dibawa, misalkan air nih, kayak kekurangan air. Nah, ini kalau kegiatan pendakiannya itu tidak ramai, mungkin itu dia akan kebingungan gitu loh. Ya kan, akan kebingungan gimana nyari air, kekurangan air dan lain sebagainya ya. Itu kan harus kalau menurut saya ini harus di cross check dulu. Jadi standar air itu yang harus dibawa berapa liter, misalkan per orang 3 liter ya. Misalkan kalau untuk ngecamp misalkan 3 liter misalkan. Atau untuk tektok 1 liter gitu. Nanti dihitungkan aja di apa nama itu menjadi syarat mutlak. Ya, jangan sampai terjadi angka itu kehabisan ke air. Iya. Terus kamu ngomongnya gimana? Saya izin minta air soalnya udah nggak kuat banget. Itu kamu di mana? Di pos apa ya? Bukan turun kan, naik kan? Pas naiknya masih ada, Pas turunnya kamu kehabisan iya, air. kehabisan air. Bawa berapa liter? Cuma bawa 2 botol yang aqua kecil itu. Itu bunuh diri kamu tuh namanya. Untungnya ramai ya. Ramai. Nah, ini jadi gini ya, Angga. Jadi kamu harus banyak bertanya, literasi lah, cari ke pendaki-pendaki yang dapatan itu. Kamu harus nyari literasi, nyari ke mungkin tanya-tanya Gunung Salak itu seperti apa gitu. Nanti lain kali ini kamu ceritakan sampai kepada orang bahwa di Gunung Salak itu seperti ini medannya, kemudian sulit air. Kamu harus bawa minimal, sebenarnya kamu minimal bawa itu 2 liter kalau tektok. Ya, naik ke atas seliter, turunnya seliter, atau kamu minimal setidaknya harus ada punya cadangan di situ. Ya, kita nggak pernah tahu yang namanya kegiatan pendakian atau berkegiatan di alam, tiba-tiba ya amit-amit lah ya, mungkin disorientasi atau apa, akhirnya kamu yang terjadi misalkan terjebak, terus kamu nggak punya air. Nah, jadi kamu nanti mungkin akan saya bantu, saya ajarkan ya gimana caranya ketika kita kekurangan air di kegiatan pendakian atau mungkin berkegiatan di alam ya, itu bisa sebenarnya kita nyari sumber air. Sumber air itu tidak di mata air, tidak di sungai, tidak di apa namanya mungkin tidak di air mengalir gitu loh. Itu bisa sebenarnya cari. Cuman problemnya atau permasalahannya, hutan itu ada nggak menyediakan, kan bisa pakai lumut tuh dengan diperas, atau kamu mungkin kalau hujan itu nampung air ya, bisa pakai tempat apa gitu loh, atau mungkin ada rotan misalkan. Cuma banyak, tapi apa ya, tidak semua gunung itu punya namanya tumbuhan seperti itu. Kalaupun ada mungkin apa ya, agak sulit gitu kan. Itu berarti pengalaman, anggaplah itu apa ya, yang memang menjadi koreksi buat kamu ya. Betul, benar banget. Kamu berkehausan waktu itu, berarti teman kamu sama. Aman. Nah, tapi pas naik puncak air masih ada. Masih aman turun. Pas turun udah nggak kuat mungkin. Berapa lama itu kamu?
di puncak itu. Di puncak Pendakian berapa lama dari naik kan jam 7 sampai jam di Fajar Kencana jam 11-an. jam 11 Ya. berarti 84 jam. Terus Ya. sampai ke summit ke Puncak Prabu Summit mau jam 12-an lah. Itu ngejar banget soalnya kan jam 12 harus turun. Mau jam 12-an lah. Oh, berarti sekitar 5 jam ya. Ya. Kamu turunnya berapa jam? Turun jam beres asaran udah turun. Oh, udah turun ya. Turun lebih cepat ya. Ya. Ini bagi anak-anak muda seperti Fatan ini ya, Fatan ya. Ini memang dia energinya masih kuat, fisiknya masih bagus. Jadi dia estimasi waktu untuk pendakian ke Salak itu ya sekira normalnya itu 4-5 jam gitu kan. Kalau untuk usia-usia yang memang lanjut itu bisa 7-8 jam. Karena ini fisiknya bagus, akan tetapi tadi tidak didukung dengan teknis, tidak didukung dengan pengalaman mendaki gunung ya, apa yang harus dibawa, apa yang harus disiapkan gitu kan. Nah ini tadi salah satunya air ya gitu kan. Terus apa yang bisa kamu rasakan yang berbagi kepada teman-teman kamu mungkin seusia kamu? Jalurnya sih yang ekstrim banget sekarang. Jalur yang ekstrim. Nah, saya pertama kali kaget lihat jalurnya nanjak terus yang setelah pos Pakis itu ya, nanjak terus lumayan bikin kaget juga. Terus pesan dan kesan itu untuk teman-teman misalkan yang ingin nyoba naik Gunung Salak, Harus pikirin matang-matang lah. apa itu harus disiapkan apa? Airnya, terus fisiknya juga harus kuat gitu. Sama apa ya, paling gitu pokoknya pikirin matang-matang lah kalau mau ke Salak gitu. Aku ada rasa takut nggak? Awalnya ada, cuma lama-kelamaan mungkin makin biasa aja lah gitu. Karena banyak teman kan, Ya. pendaki banyak. Lumayan ramai. Oke, sekarang berarti untuk tadi apa sih yang berkaitan dengan Simaksi itu, kamu bayarnya offline, Ya, nggak bisa online, nggak bisa. karena di situ nggak ada sinyal. Ya, Kamu bayar di bawah atau di atas? di base camp bawah. Terus ke bawah. Ya. Itu kan sinyal ada. Ada, saya di situ nggak ada kuota aja, saya minjem wifi dulu. Berarti bayar online. Bayar lewat daftar dulu di ininya. Oh. Bayarnya bayar cash itu. Daftar dulu bayar cash kan, artinya online, karena kamu tidak sempat transfer mungkin ya jadi waktunya mepet gitulah. Ya. Kamu on the spot bayar di tempat Bayar di gitu tempat. kan, tapi tetap harus prosedurnya online, baru kamu bayar. Terus kamu kasih apa sih namanya tuh, Kertas apa namanya, kwitansi juga. dikasih. Artinya saya dapat info ini ya, ini dari teman saya, salah satu pengurus BSMA di Saka, itu bayar online pihak Taman Nasional ya. Ini tolong, mohon mungkin harus dibenahi ya, saya kira penting banget nih. Jadi online itu kan 85.000, tapi itu ada pemindahan harga tiket itu bahkan ada yang 120.000. Saya juga nggak tahu ini kesalahannya apa. Kan seharusnya kalau online 85, kenapa ada standar ganda di situ? Ada 120.000. Bahkan ada yang protes langsung ke pihak Simaksi Haji Saka. Ya, jadi mereka gini, mereka itu merasa mungkin dibohongin atau apa ya. Kenapa harus beda? Online harus beda. 85 tiba-tiba ada yang 120. Ini sistemnya apa? Apa yang terjadi? Saya kira ini pihak Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini harus benar-benar benahi. Tidak boleh terjadi seperti ini. Ya, jadi ini sangat dirugikan banget. Nah, saya khawatir justru ada konflik di sini, ya. Ya kalau 85, kenapa harus jadi 120 gitu loh. Nah, ini narasumbernya saya infonya ada di saya. Kalau mau tanya mungkin saya bisa hubungkan dengan orangnya. Ini tidak boleh terjadi lagi ya, online ada standar ganda gitu kok, 100
Tadi saya katakan sekali lagi dari 85 menjadi 120. Berarti ini ada 2 admin ya yang apa namanya melakukan kecurangan ya. Ini baru saya dengar ya, baru dapat info ya, ini kejadian seperti ini. Entah ini penyebabnya kenapa Gunung Salak itu menjadi membludak ya, atau banyak sekali pendaki ya. Iya, itu enggak, karena memang Gede Pangrango itu ditutup karena ada gempa vulkanik ya, jadi sementara ditutup dulu gitu. Akhirnya mungkin para pendaki banyak juga yang naik ke gunung daerah Sukamakmur ya, Jonggol ya, mungkin yang terdekat mungkin Gunung Salak. Tapi ini saya kira ini penting ya, ini anak seperti ini butuh bimbingan ya. Artinya satu, yang pertama ini si Maksi harus dibenahi ya, itu apa sih namanya tuh tiket online itu harus sama, tidak boleh berbeda. Jadi 85 kenapa harus berubah jadi 120? Kemudian kalau memang mau online semua gitu loh. Ketika yang kedua, saya dapat info di Aji Saka itu sulit sinyal, nanti mungkin pihak Taman Nasional harus fasilitasi. Kemudian yang ketiga, harus ada SOP, standar operasi prosedural yang berkaitan dengan pendakian. Jangan sampai terjadi seperti ini ya, dia kekurangan air. Gimana kalau mendakinya itu sepi, kekurangan air, apa yang terjadi? Sementara anak ini, Fatan ini dia tidak mengenal yang namanya tentang apa namanya, bagaimana bertahan hidup di alam. Contohnya mencari air atau mendapatkan air dari mungkin dari tumbuhan, dari akar dan lain sebagainya. Dia nggak paham, nggak ngerti gitu loh. Nah ini harus dibenahi ya. Dicek dulu apa yang harus dibawa, harus berapa. Misalkan kalau ngecamp itu apa saja yang harus dibawa, kalau tektok apa saja yang harus dibawa. Kemudian turunnya itu dicek lagi. Kemudian ini usulan saya aja ya. Nah ini ketika mereka itu membawa makanan atau minuman, dicek. Misalkan aqua berapa, misalkan makanan roti, misalkan itu roti berapa dan sebagainya. Nah itu harus dihitung. Kenapa? Jangan sampai mereka nanti buang sampah di jalan atau mungkin di puncak atau di sepanjang pendakian. Turunnya di cross check lagi. Nah ketika bawa roti 3 ya harus ada plastiknya itu ya, kantongnya itu 3 juga. Aqua bawa 3, misalkan 3 liter, harus 3 juga. Itu contoh saja ya. Nah ini saya kira ini harus dibenahi. Tapi ini tidak berlaku untuk hanya Gunung Salak. Saya kira untuk gunung-gunung yang lain juga yang ada mungkin di Indonesia. Ini pengalaman pribadi saya, pengalaman pribadi yang memang saya harus sharing ya. Salah satu contohnya, saya pernah mendaki Gunung Salak itu 13 kali ya. Jadi ya itu memang harus benar-benar kita harus siap gitu dengan apa. Oke, enggak. Jadi terima kasih ya. Siap. Nah sekarang yang terakhir tanya, kapok nggak kamu naik gunung? Kalau kapok mah enggak sih, itu bakal jadi revisi ke depannya. Nah, ya. terus apa yang harus kamu katanya tas pinjam ya? Ya. Nah, nanti berarti kamu nggak punya perlengkapan dong? Belum, baru. Nah, gimana nanti ke depannya? Depannya nanti saya bakal beli gitu, mempersiapkan banyak Oh, kebutuhan untuk iya. kegiatan pendakian. Oke, ini agak sukses ya. Ya enggak? Pesan terakhir enggak? Buat para anak muda. Kalau mau naik gunung harus persiapan matang-matang lah. Itu aja paling. Salam sukses, lestari alam Indonesia. Mantap. Oke, demikian wawancara saya dengan narasumber Fatan ya, mendaki Gunung Salak di ketinggian 2180, tektok 2 orang. Tapi dia punya pengalaman yang luar biasa. Ya kan, baru pertama kali naik gunung, langsung naik gunung yang konon katanya gunung terangker di Jawa Barat, gunung yang ekstrim di Jawa Barat. Memang tidak begitu tinggi, hanya 2180, tapi luar biasa ekstrim. Benar, itu benar, nyata. Tapi kalau masalah angker enggak ya, enggak ketemu apa-apa. Semoga konten video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih untuk kameramen Fating. Oke, bila itu pikir ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bener kamu disesatin? Benar. Itu gimana bisa terjadi begitu?
Saya keliru di jalurnya doang sih, soalnya pertama kali belum pernah ke Sisalak gitu. Oh. Saya tersesat pas mau ke base campnya. Terus akhirnya gimana itu, sama teman, panik nggak? Panik banget sih itu, soalnya pengalaman pertama gitu kan. Jam berapa itu kejadiannya? Jam 3-an pas mau ini. Ada nggak pendaki lain di situ? Nggak ada, sama sekali kosong kanan kiri. Nah, terus akhirnya ketika kamu panik, apa yang terjadi? Saya berusaha positive thinking lah kalau itu bukan kenapa-napa gitu. Oke, itu pengalaman kamu ya? Pengalaman banget ini. Terus pengalaman apa lagi, Tan? Oh iya, ada satu pengalaman itu baru pertama-tama mau ke base camp gitu mah. Saya tersesat pas mau ke base campnya. Itu kan saya masuk ke jalur apa ya, kayak kanan kiri itu kebon. Pas saya masuk di kiri ada suara kayak ada suara gitulah, suara bapak gitu. Pas saya di situ positive thinking, mungkin ya, saya coba naik ke atas lagi, kayaknya jalan makin gak benar. Situ ada pertigaan, saya coba muter balik, pas mau ke pertigaan yang satu lagi itu kanan kiri kayak pohon awi bambu gitu. Jadi saya udah nggak bener nih, mau muter balik kan. Saya muter balik nih, teman saya katanya ada yang denger kayak suara angin, kayak serem lah pokoknya, kayak gitu dia udah bilang muter balik. Pas saya muter balik, teman saya udah ninggalin, udah mau kabur. Ninggalin kamu, yang bawa motor siapa? Yang motor saya. Kamu, berarti dia kabur karena ketakutan? Kan saya turun muter balik sana. Mau muter balik, dia udah mau ngambil ancang-ancang lari, sama saya kelihatan. Muter balik, tarik kata saya teh. Ya udah, sama dia muter balik, langsung gas turun lagi. Perasaan udah gak enak banget sih, ya udah coba nanya warga di situ. Keluar jalur dulu baru cari warga gitu. Oh, berarti artinya kamu tersesat ya? Tersesat.